ingin umat Hindu ini menjadi contoh, menjadi teladan buat umat yang lain. Bagaimana ada keseimbangan antara hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan alam. Majen TNI Purnawirawan Wisnu Bawatenaya atau WPT terpilih kembali sebagai Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Pusat untuk masa bakti 2021-2026 dalam Mahasabah 12 PHDI Pusat di Hotel Sultan Jakarta, Sabtu 30 Oktober malam pukul 22.01 waktu Indonesia Barat. Pemilihan dilakukan secara online dengan memilih paket Ketua Sabawalaka dan Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat. Ada dua paket calon. Yang pertama yaitu I Ketut Puspa Adnyana Ketua Sabawalaka bersama Maijen Purnawirawan Wisnu Bawatenaya Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat dan Made Sutresna Ketua Sabawalaka bersama Maijen TNI Purnawirawan Sang Nyoman Suwisma Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat. Hasil pemilihan, pasangan Ketut Puspa WBT memperoleh 182 suara, sementara Made Sutresna Maijen Purnawirawan Sang Nyoman Suwisma mendapatkan 100 suara. Setelah hasil final diketahui, Sang Nyoman Suwisma pun langsung memberikan selamat kepada WBT dan berpelukan. Atas hasil tersebut, WBT menyatakan bersyukur. Dia juga telah menyiapkan program yang akan dijalankan. Salah satunya meningkatkan komunikasi baik dengan pemerintah, akademisi, cendekiawan, entrepreneurship maupun media. Kami akan saling isi dalam memajukan umat Hindu, ujar WBT, usai pemilihan Sabtu malam. WBT sendiri merupakan mantan Danjen Kopassus, sementara I Ketut Puspa Adnyana sebelumnya menjabat sebagai Wakil Sabawalaka PHDI Pusat, masa bakti 2016-2021. Ketut Puspa merupakan pria kelahiran Pupuan, Kabupaten Tabanan, 27 Januari 1959. Dia juga merupakan mantan birokrat di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Lalu pernah menjabat sebagai pengurus PHDI Kota Kendari dan PHDI Provinsi Sulawesi Tenggara. Terpilih sebagai Ketua Sabawalaka, pria yang suka menulis cerpen ini siap menjalankan keputusan Ketua Sabah Pandita yang merupakan think tank dari PHDI Pusat. Mudah-mudahan tim kami berdua bisa bersinergi untuk masa depan Hindu 5 tahun akan datang. Mohon dukungan dari seluruh komponen umat Hindu semua, papar Ketut Puspa. Sebelum dilakukan pemilihan, masing-masing pasangan diberikan kesempatan menyampaikan visi dan misi selama 10 menit. Kesempatan pertama diberikan kepada I Ketut Puspa Adnyana Wisnu Bawatenaya. Wisnu Bawatenaya, visi dan misinya adalah berkolaborasi pentaholik dengan mengedepankan dharma agama dan dharma negara. Kemudian meningkatkan komunikasi dengan pemerintah dan negara, akademisi, entrepreneurship maupun media. Tak ketinggalan meningkatkan komunikasi dengan lembaga keumatan serta umat Hindu di seluruh Indonesia. Mereka juga akan mengkaji dan menganalisis keputusan apapun dari Sabah Pandita. Kami akan melakukan yang terbaik dan penuh dedikasi, tegas Wisnu Bawatenaya yang juga merupakan Ketua Umum Harian Pengurus PHDI Pusat periode 2016-2021. Sementara pasangan Wisnu Bawatenaya yang dicalonkan sebagai Ketua Sabawalaka, I Ketut Puspa Adnyana menyatakan mendukung apa yang dikatakan Wisnu Bawatenaya, terutama mengenai gerakan ekonomi yang perlu dibangun dari pusat sampai ke daerah untuk menggerakkan sadana dharma. Hal tersebut perlu dilakukan dengan komunikasi. Bagi Ketut Puspa, komunikasi yang sangat penting tidak hanya dilakukan kepada pemerintah, melainkan lembaga lain termasuk umat Hindu. Apalagi PHDI adalah lembaga besar yang ada dari pusat hingga desa. Jadi intinya komunikasi. Untuk mewujudkan itu, kita punya program kegiatan dan Dharma Adiaksa sebagai think tank-nya, kata Ketut Puspa. Sementara Sabawalaka, lanjut Ketut Puspa, melakukan kewajiban bukan saja pada budaya dan agama, tetapi sosial budaya dan hankam. Kemudian Sabawalaka mengkaji aspek-aspek keputusan Sabah Pandita. Mudah-mudahan bisa terwujud, ucap Ketut Puspa. Sedangkan pasangan Sang Nyoman Suwisma Made Sutresna menyampaikan visi dan misinya secara kombinasi. Suwisma yang datang langsung memaparkan visi dan misinya secara singkat. Suwisma yang pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat masa bakti 2011-2016 menegaskan akan melanjutkan cita-cita Empu Kuturan. Jika terpilih kembali, kami bersama umat Hindu sedharma akan melanjutkan cita-cita Empu Kuturan agar umat Hindu bersatu, rukun, damai, Wasudaiwa Kutumbakam dan Moksartam Jagadita, tegas Suwisma. Made Sutresna secara virtual mengatakan prinsip mereka ngayah.
Kemudian mengemban amanat Mahasabha yang telah dirumuskan baik program rutin maupun program umum dengan melibatkan komponen umat Hindu, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, yayasan dan lain-lain berdasarkan etika yang disusun bersama berupa ADART, serta menyesuaikan dinamika persoalan yang ada. Mudah-mudahan kita bisa solid dan bersinergi, imbuh Made Sutresna. Demikian DGS TV melaporkan. Dan pembinaan ideologi Pancasila kita tanamkan terus, bumikan Pancasila dengan Menteri PMK dengan revolusi mental. Kita semua adalah pelayan rakyat yang turun ke rakyat, melayani rakyat kita, umat kita. Yang kedua, tentu tertib manajemen administrasi kita dan bersih pikiran dan hati. PR-nya di sana. Pemimpin dan rakyatnya, panis rewardnya, public relation-nya tidak terbalik-balik bacanya jadi RP. Rupiah saja. Rupiahnya akan kita cari dengan cara kita melakukan, apakah itu pertanian, perikanan, perkebunan, industri, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, ini yang kita dorong terus agar umat kita selalu mau mendengar dan mau bekerja sama. Jangan pernah kita untuk bermalas-malasan, maka jadilah teladan. Para sesepuh, para pemimpin menjadi teladan di setiap tempat dimanapun kita berada. Sehingga capaian ke depan semakin cepat. Bapak sekalian, demikian visi yang kita inginkan dengan pentahelik, hubungan dengan negara, dengan pemerintah, hubungan kita dengan akademisi, intelektual, cendekiawan, hubungan kita dengan wirausaha, kita akan lakukan, termasuk hubungan kita terhadap lembaga-lembaga keumatan, inter maupun antar umat beragama. Dan terakhir tentu lewat media. Seperti ini, hari ini, kemarin kita melakukan pemilihan dengan cara digital, sangat luar biasa. Kita baru punya pengalaman, dan memang ini harus kita alami dan harus kita latih. Nanti ke depan, anak-anak muda kita akan semakin baik menggunakan digital. Dan hati-hati untuk menggunakan ini. Gunakan IT dengan baik. Put it. Rikaya Persida, pikir, ucap, tindak, by IT. IT-nya iman dan takwa. Iman takwa, kalau beriman takwa, serada baktinya bagus, sehingga menggunakan HP-nya tidak salah-salah. Ujungnya adalah kita ingin membangun manusia seutuhnya. Pertama, bayu. Artinya, kita membangun manusia yang jasmaninya sehat walafiat. Yang kedua, sabdanya. Pegang dan komando kendalikan panca indera dan dasi inderanya. Mata, telinga, hidung, lidah. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Wete Tung Tien. Yang saya hormati para pandita dan para pinandita, yang saya hormati Dharma Adiaksa, Ketua Sabawalaka dan Ketua Umum Pengurus Harian PHD Pusat yang baru saja terpilih, sekaligus ucapan selamat Pak Wisnu terpilih kembali, semoga amanah dan bisa membawa amanat organisasi dan umat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang saya hormati Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bu Bintang Puspayoga, Bapak Dirjen Bimas Hindu, Pak Dr. Triantoko Seto, ini sahabat saya, sering diskusi dengan saya, termasuk memantau Mahasabha kali ini. Saya tiktokan terus sama beliau dan alhamdulillah kita senang, kita semua bersyukur, hasilnya menenangkan kita semua. Yang saya hormati Bliari Dipayana, Koordinator Staf Khusus Presiden. Beliau ini juga yang sering memberi masukan saya terkait dengan hubungan keumatan Hindu terutama, dan saya sungguh sangat berterima kasih, sehingga semakin banyak saya ini tahu umat Hindu dan liku-likunya Pak Ketua Umum. Alhamdulillah, sehingga Kementerian Agama ini bisa mengambil peran yang proporsional terhadap umat Hindu tentu saja. Dan saya senang karena kemarin 2 atau 3 hari yang lalu masih ada ya bisikan-bisikan begitu, dan saya konfirmasi dengan Pak Dirjen, dengan beberapa pihak, dan saya memang minta supaya jangan sampai Mahasabha ini menjadi pintu perpecahan. Seharusnya ini menjadi pintu konsolidasi dan mempersatukan kita semua. Bikin umat ini tenang, bikin umat ini
nyaman gitu dalam menjalankan ibadahnya. Sebagai pimpinan tentu saja kita tidak boleh membuat umat ini selalu gelisah hanya karena perbedaan-perbedaan. Saya kira perbedaan apapun termasuk dalam mahasiswa ini, perbedaan pendapat itu biasa. Karena Tuhan pun menginginkan kita berbeda-beda. Tuhan tidak pernah menginginkan kita sama, sehingga pun kita pun diciptakan berbeda-beda. Hanya bagaimana kita bersikap dan memandang perbedaan itu, saya kira. Dan hari ini umat Hindu membuktikan bahwa umat Hindu mampu mencerna dengan baik apa yang diinginkan Tuhan kepada umat manusia. Saya memberikan selamat sekali lagi pada seluruh peserta mahasiswa yang bisa menjalankan agenda rutin 5 tahunan ini dengan baik. Sebagaimana saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu, saya ingin umat Hindu ini menjadi contoh, menjadi teladan buat umat yang lain. Bagaimana ada keseimbangan antara hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan alam. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, saya beberapa kali datang ke Bali, seringkali ini justru saya menemukan ajaran agama saya itu di Bali, di mana ketenangan, di mana kedamaian, di mana hubungan antar umat beragama yang berbeda-beda itu bisa berjalan dengan baik dan harmonis.